Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten arsanipun para alim ulama segenap DKM jajaran Takmir Masjid Al-Amin yang saya hormati, hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang masih Allah berikan, tentunya dalam kondisi kita sehat walafiat, didasari dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermajelis dalam satu masjid yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada kalimat, tidak ada pembicaraan yang terbaik dan tidak pula ada majelis duduk-duduk yang paling baik kecuali di majelis ilmu atau majelis taklim. Sesungguhnya kalau ditinjau dari bahasa Arab, majelis itu artinya tempat yang tinggi. Kalau kita duduk di kursi itu majelis, jalasa yajlisu. Tapi kalau duduk di bawah seperti ini namanya qa'ada yaqudu, duduk. Ya, jadi ini kalimat majelis itu berarti adalah kalimat untuk ungkapan tempat yang terhormat, yang tinggi. Maka dari itu Rasulullah menyebutkan dalam beberapa riwayat tidak ada hewan di dasar laut yang paling dalam. Wa hatta namlah fi hujriha, sampai pun semut yang di ruang paling dalam itu mereka mendengar kalimat ini, majelis ini, dan mereka semua mengaminkan dan akan menjadi saksi nanti yaumul kiamah. Maka dari itu, sebagaimana tadi di awal sudah kita sampaikan, patutlah kita mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan, khususnya pada kesempatan malam hari ini. Kemudian terus terang, tidak mungkin tidak sebagaimana di pengumuman ada kelanjutan pembahasan kaidah fikih tentang memfungsikan sebuah ungkapan itu lebih baik daripada menyembunyikan atau seperti apa kurang lebih. Saya tadi sudah uzur, minta izin sama Ustadz Abdul Malik untuk diganti dulu. Etok-etok ini gue kayak repot gitu, seknyinom. Jadi nggak sempet saya buka-buka buku. Kita itu kalau mau kajian, panjenengan tinggal berangkat nggih, siapkan pena, buku, telinga, mungkin ada yang rekam. Tapi kalau bagi yang mualimnya, pematerinya niku belajar. Jadi kadang-kadang seminggu yang lalu kita sudah disuruh memberikan materi judul ini, niku wis stres. Cari materi, cari referensi bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan akurat. Saya pengalaman pernah duduk
dengan seorang ustadz yang sudah S2 pada saat itu. Kita berziarah ke tempat beliau jam kurang lebih 4.30, setengah 5. Terus kemudian habis maghrib beliau segera mau mengisi di Masjid Agung Purbalingga. Dan cuman memberi waktu kita 5 menit saja. Alasannya apa? Bukan mau pergi, bukan mau kemana, hendak membaca buku persiapan untuk ngisi ngaji. Luar biasa. Jadi kita memang belajar, jadi tidak sembarangan ya, khawatir salah dan lupa, kan? Maka karena saya sama sekali tidak menyentuh kitab yang menjadi panduan kita, apalagi membuka, maka saya tidak berani untuk membacakan kitab itu. Maka di sini sak iso-isone muga-muga ora kuciwa nggih. Apa yang mau saya sampaikan, karena memang tidak ada bisa ustadz yang mengganti sama sekali, atau mungkin tukeran waktu gitu tidak ada sama sekali, maka saya berusaha untuk berangkat dan saanan-anane apa yang bisa kita sampaikan seingat kita insya Allah akan menjadi yang terbaik. Semoga Allah membimbing kita di dalam hidayahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki karo macet-macet ora apa-apa nggih. Niki tak pegangan tidak apa-apa nggih. Ya. Al-Qur'an itu mengandung 3 unsur. Tauhid, akidah, sejarah dan fikih. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, ya'dilu sulusal Qur'an, setara dengan membaca sepertiga Al-Quran secara pahala. Kenapa? Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai keempat itu isinya tauhid. Al-Quran sepertiganya tauhid, sepertiganya sejarah, dan sepertiganya lagi adalah fikih. Di fase Mekah sebelum hijrah, Rasulullah SAW lebih fokus ke pembenahan akidah manusia. Al-Quran turunnya kalau enggak di Makkah, di Madinah, atau fase Makkah dan fase Madinah. Kebanyakan bunyi ayatnya yang asbabun nuzul ataupun tidak di Makkah itu kalimatnya ya ayuhan nas. Dan yang di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. An-nas menyeru kepada semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu menyeru kepada khusus orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian tapi itu tidak semuanya ada di dalam surah di fase Madinah itu yang ya ayyuhan nas juga ada. Secara umum demikian. Lah, selama 13 tahun di Makkah tidak ada kecuali pembenahan akidah. Sampai Rasulullah SAW hijrah. Karena ada masalah di situ ketika Rasulullah SAW beribadah, dan tidak ada masalah fikih sama sekali. Tidak ada masalah fikih sama sekali kecuali satu jenis ibadah, yaitu sholat. Ya, jadi zakat, puasa, haji di fase Makkah sebelum hijrah tidak ada, belum dijelaskan. Ya, yang ada adalah masalah sholat. Bahkan sebelum Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu sudah sholat. Para nabi itu agamanya satu, Islam, tapi dengan syariatan wa minhaja, syariat dan cara beribadah yang berbeda. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat, kalau kita baca kisah banyak sekali Rasulullah SAW ketika sholat ini bagian punggung atasnya niki ditimpa dengan kotoran unta. Rasulullah banyak diganggu ketika sholat. Jalan ke masjidnya, depan rumahnya dikasih duri dan lain sebagainya. Rintangan-rintangan yang ada itu fase Mekah. Dan sholatnya masih sholat mutlak. Sholat itu ada 3 fase, qabla hijrah, sebelum Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, dan setelah hijrah. Fase Mekah itu sholatnya masih mutlak. Ketika para ulama membahas masalah sholat sebelum Isra Mi'raj, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, bagaimana mereka sholat, termasuk Rasulullah SAW sholat, nikut tidak ada kaifiyah tertentu. Sholatnya mutlak, mengamalkan sebuah firman Allah,
Wasabbihuhu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nggih. Al-ayah salatnya niku pagi dan sore. Pagi sebelum terbit matahari dan sore sebelum terbenam matahari. Pokoknya salatnya mutlak, enggak ada nama. Nggih. Maka kalau mau diterangkan seperti apa cara salatnya Rasulullah SAW, ada keterangan Nabi Sulaiman misalkan salatnya panjang, berdirinya lama. Tapi Rasulullah SAW ketika itu sujud beliau sampai ditimpa dengan kotoran hewan. Artinya bahwa kalau kita tidak bisa membedakan, misalkan Rasulullah pas diganggu sholatnya apa sholat apa, kita tidak ngerti, itu masih fase Mekah. Lah kemudian fase yang kedua, Rasulullah SAW diperintahkan yang disebut dengan Isra Mi'raj. Hadirin sekalian, Isra itu perjalanan malam hari, Mi'raj itu naik sampai ke Sidratul Muntaha. Isra perjalanan malam hari, maka ada kelompok namanya Bani Israel. Kenapa? Mereka itu keturunan orang-orang yang senang mengadakan perjalanan malam hari. Yakub bin Ishak bin Ibrahim, keturunan beliau itu dinamakan apa? Bani Israel. Kenapa? Seringnya kalau perjalanan itu malam hari, Isra, Asra. Nek enten piantun kok jenengane Isra'i, malamku. Nggih. Enten cerita Israiliyat. Nggih. Enten Mbak Israiyah enten mboten? Israun enten nggih. Kula saya punya teman kembar namanya Isra'an dan Isra'in. Karena lahirnya pada malam Isra Mi'raj. Dan itu pun masih diperselisihkan tentang bulan dan tanggalnya. Maka ketika Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa naik kendaraan yang disebut dengan kendaraan buraq. Buraq itu nama hewan karena punya sifat barkun, yaitu kilat. Kenapa dinamakan buraq? Dunal bigol fauqal himar. Di bawah kendaraan ini, hewan ini di bawah kuda dan di atas keledai. Dan sangat cepat sekali, seperti kilat kalau jalan. Artinya ketika hewan ini bertujuan satu tempat, sedang dilihat tempat itu sudah sampai. Ya, itu namanya barkun, secepat kilat. Makanya kendaraannya namanya buraq. Di sana kemudian dia ngimamin sholat dan dimakmumin oleh para anbiya, para nabi, dimakmumin oleh para. Naiklah beliau ke Sidratul Muntaha, kemana? Ke langit yang ketujuh. Setiap langit itu ada nabi yang ketika itu Rasulullah SAW mengucapkan salam. Singkat cerita, pertama kali satu-satunya ibadah ketika Rasulullah SAW masih di kota Mekah, dan ini sifatnya adalah fikih ibadah ini adalah perintah nopo? Sholat. Perintah sholat. Selesai mendengar dawuh Allah untuk diperintahkan sholat, turun sampai langit yang ke-6, diambilkan sama Nabi Musa. Apa perintah Allah? Sholat satu hari berapa? 50 kali. Kalau 50 kali jadi syariat kita, maka setiap setengah jam sekali kita sholat. Ya. Kata Nabi Musa, aku sudah memerintahkan kaumku, mereka ini orang-orang kuat. Ya, tapi tidak kuat, tidak akan mampu umatmu sholat satu hari satu malam berapa? 50 kali. Minta keringanan sampai naik turun minta keringanan sampai yang kelima masih disuruh minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW menyatakan pada saat itu, saya sudah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta keringanan lagi. Maka setelah itu adanya syariat sholat 5 waktu. Ini sebelum hijrah. Tapi ketika perjalanan Isra Mi'raj mendapatkan perintah kewajiban sholat berapa? 5 waktu. Cuman sholatnya masih 2-2, kecuali maghrib, subuh,
zuhur, asar, isya itu sholatnya dua rakaat kecuali sholat maghrib. Ini kewajiban pertama. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW hijrah. Ada yang menyebutkan tahun 1 hijrah, ada yang menyebutkan tahun 2 hijrah. Itu pun khilaf, bulannya itu Rejab atau Sya'ban. Ya, maka tahun 2 hijrah sholat itu ditambah, yang tadinya 2 menjadi 4, zuhur, asar, isya. Adapun maghrib tetap 3 dan subuh tetap 2. Kenapa maghrib tetap 3? Banyak keterangan ulama yang menyatakan karena untuk ibadah yang ganjil. Allah itu witrun ganjil, yuhibbul witro, suka yang ganjil-ganjil. Maksudnya apa? Sebagian ibadah yang Allah SWT syariatkan itu sifatnya ganjil-ganjil. Ada hitungan ketika wudu, ada rukun Islam itu 5, sholat maghrib diantaranya adalah sholat yang ganjil, kemudian witir, kemudian memandikan jenazah. Itu banyak yang ganjil-ganjil, Pak. Itu memang yang dicintai sama Allah SWT. Ya. Lah kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW bersabda, setelah sholatnya niki ditambah, maka sabda di antara Rasulullah SAW sampaikan, awwalu ma furidati sholah mathna. Pertama kali diwajibkan sholat 5 waktu itu 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat. Ya. Fazidat fil hadar wa ukirat fis safar fazidat fil hadar. Maka yang 2 ini ditetapkan untuk tetap dilaksanakan bagi orang yang sedang safar. Adapun orang yang sholat di kampungnya sendiri, maka ditambah untuk yang duhur jadi 4, asar 4, isya 4. Makanya kemudian muncul khilaf di antara para ulama, enten sing berpendapat nek pas safar kok sholat itu 2 hukumnya wajib. Mengqashar sholat ketika safar hukumnya wajib, karena itu menjadi pertama kali perintah kewajiban sholat. Awwalu ma furidat, pertama kali diwajibkan sholat itu 2 rakaat. Maka kemudian Allah tentukan yang 2 rakaat itu tetap dilaksanakan 2 kapan? Ketika safar. Dan ketika di rumah ditambah setelah 2 hijrah, bulan Rejab tadi. Maka dari itu sekali lagi, ketika ada orang yang bersikukuh berpendapat, atau para ulama yang berpendapat bahwa sholat qashar dalam puasa, dalam safar itu hukumnya wajib. Kalau qasharnya wajib, tapi jamaknya sunnah. Kan bisa jamak qashar nggih. Asar zuhur 2, asar 2. Bisa ditaruh di waktu zuhur, bisa ditaruh di waktu asar. Tapi yang 3 ini tidak. Karena pengertian jamak itu adalah menggabungkan 2 sholat yang berdekatan waktunya. Dan pengertian qashar adalah mengqashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Maka kalau zuhur sudah ditarik ke asar, maghrib ditarik ke isya. Padahal asar sama maghrib dekat kan, cuman maghrib sudah digabung dengan isya, zuhur dengan asar. Yang paling jauh waktu subuh tidak bisa diqashar, tidak bisa dijamak. Tidak bisa ditarik ke waktu isya, tidak bisa ditaruh di waktu zuhur. Nah, masafah safar kemarin sudah kita sampaikan. Kalau menurut jumhur berapa? 48 mil sama dengan berapa? 85 kilo perjalanan. Kalau mau pakai pendapat jumhur ini, ngitungnya bukan dari kita keluar rumah, tapi dari ujung wilayah yang kita tempati, Kabupaten Temanggung. Ya kan? Kalau sana mulai dari Kledung, ya kan? Kalau ke utara sana mulai dari Sukoharjo nih. Bejen nggih. Sana mulai dari Secang mungkin dan seterusnya. Itu baru terhitung 1 ke depan perjalanan. Ini kalau mau ikut pendapat jumhur, hitungan 48 mil atau 85 kilo. Tapi kalau secara umum menurut urf, kita keluar dari rumah, perjalanan sampai keluar kota Temanggung ini sudah capek. Maka bisa ke Jogja, bisa ke Banjar, bisa ke Semarang, Solo dan lain-lainnya.
yang setara dengan itu, maka sudah terkena hukum safar. Nek pas puasa ada boleh untuk berbuka, pas sholat silahkan untuk dikosor. Itu keringanan dari Allah, dan ketika rukhsah keringanan itu diambil, dilaksanakan oleh hambanya, Allah sangat senang. Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yuhibbu ayyu'ta azaimuhu. Allah itu senang kalau hambanya menjalankan keringanan yang Allah berikan, mengambil keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah senang kalau kita menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong jangan nawar. Kalau dikasih kemurahan jangan nawar dengan yang lebih mahal. Gitu. Kadang-kadang aku ndak tak loro-loro papa deo. Ya kan, mampu gitu kan. Bukan masalah itu masalah kita rukhsah. Kalau kita baca asbabul wurudnya, sejarahnya seperti itu kita akan legowo. Masalah fikih itu akan legowo. Makanya masa safar tadi terjadi 3 pendapat. Berarti kalau terjadi silang pendapat di antara para ulama, menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang pasti. Tidak ada dalil yang pasti. Maka biasanya terjadi ada ruang khilaf di situ, perbedaan pendapat di situ. Makanya kalau sudah masalah ranah fikih itu harus legowo. Kayak wudhunya kok kayak gitu salah. Karena salah hukumannya kenapa? Karena nggak sama-sama kita. Mudah sekali kita menjudge atau menilai orang, itu modelnya sholatnya salah, cara wudhunya salah, cara tayamumnya salah. Kenapa salahnya? Karena nggak sama dengan kita. Berarti mereka juga sama, nyalahin kita, kan repot. Jadi masalah fikih harus legowo, harus longgar. Ada ruang khilaf di situ dan ada ulama yang berhak untuk beristihad. Dan kita kapasitasnya bukan orang yang mustahid, tidak boleh mengeluarkan pendapat, menyalahin orang, nyalahkan orang seperti ini tidak bisa. Ya, maka dari itu masa ketiga atau setelah hijrah ini baru ditambah, berarti menjadi berapa? 4 rakaat untuk zuhur, asar dan isya. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Kenapa tetap 2? Banyak keterangan juga bahwa karena subuh itu di antara sunnahnya adalah memperpanjang bacaannya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan di salat fajar atau subuh itu disaksikan oleh malaikat, bukan hanya malaikat pagi siang, bukan hanya malaikat malam, tapi 2 penjaga sip-sipan itu ngumpul di waktu subuh menyaksikan orang yang membaca panjang dalam salat subuhnya. Bagaimana kalau salat sendiri? Ya tetap panjang. Ini kalau ngimamin di masjid panjang, nanti pas salat sendiri pendek. Ada sunnahnya. Jadi misalkan kenapa kok hikmahnya sholat subuh kok tetap 2 rakaat? Misalkan karena orang yang ngantuk, karena capek, enggak, justru memperpanjang apa? Bacaannya. Sunnahnya panjang bacaan. Itu pun juga imam harus melihat kondisi makmumnya. Ada yang sakit, ada yang sibuk, ada yang bawa anak kecil dan sebagainya. Ini menjadi tolak ukur untuk makmum bersikap bijaksana dalam menjalankan sunnah ini. Tidak selamanya kemudian panjang, terus lihat kondisi makmumnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya maka mulailah pelajaran fikih itu di kota Madinah. Fase Madinah, enggak harus di kota Madinah, tapi di fase Madinah ini kemudian banyak pelajaran fikih. Tidak seperti saat ini. Kalau kita mau belajar fikih, buka buku fikih, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji. Dulu enggak. Biasanya Rasulullah SAW itu kalau mau mengajarkan fikih dengan amaliyah, dengan praktek. Contoh, Nabi mengajarkan kalau mau masuk masjid, kalau mau pakai sendal itu dilihat dulu sendalnya dibalik, nanti ada kotoran najisnya atau enggak. Kalau memang ada, digosokkan ke tanah, kemudian sholatlah dengan sendal atau sepatu itu. Awalnya seperti apa? Ketika Rasulullah SAW satu kali sholat, beliau melepas sendal, jamaah belakangnya ngelepas semua. Maka setelah sholat Rasulullah SAW menyebutkan, kenapa kalian kok ngelepas sendal? Karena kami melihat Rasulullah lepas sendal. Luar biasa tuh. Apa yang mereka lihat pada diri Rasulullah SAW
Gaya apapun, ngomong, gerak-gerik tubuhnya, dan bahasa-bahasa sholat itu langsung diikuti oleh para sahabat. Dan kadang-kadang kita itu ngikutin apa yang sudah dicontohin Nabi itu masih kliwat-kliwat, Pak. Masih banyak yang kita jamah, masih banyak yang kita pelajari. Makanya tidak usah sibuk-sibuk dengan hal-hal yang lain. Apa yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah contohkan itu masih banyak yang kelewat sama kita. Jarang kita pelajari. Kita masih merasa asing. Maka tidak usah kreatif dalam masalah syariat, tidak usah sibuk dengan yang lainnya. Ibadah itu tauqifiyah, terima jadi, perintah dan kaifiyahnya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika melihat Rasulullah melepas sendal, kata para sahabat, karena kami lihat panjenengan melepas sendal. Dijelaskan oleh Rasulullah, iya enggak apa-apa. Ini kenapa? Oh, mati lampu. Oh, oke. Okay. Ya sudah sana. Sampai mana tadi? Sampai mati lampu. Ketika Rasulullah SAW ngelepas sendal, diikuti oleh jamaah. Kata Nabi bahwa Jibril tadi ngabarin salah satu sendal saya itu ada najisnya. Maka beliau lepas. Lah di situ kesempatan Nabi untuk menerangkan fikih apa? Makanya nanti kalau kalian ke masjid pakai sendal atau sepatu dan mau sholat dengan sendal atau sepatu itu fal yuqallib, maka baliklah telapak bawahnya, kemudian di situ ada najis atau enggak. Nek ada silahkan digosok ke tanah. Tidak diperintahkan untuk digebyur pakai air. Gosok pakai tanah. Kira-kira nek enten najisnya, nggih, itu nek digosok ke tanah masih ada bekasnya ndak? Minimal baunya, nggih toh? Lah, ini masalah fikih, artinya ketika Nabi perintahkan untuk digosokkan ke tanah, itu cara membersihkan dengan cara syar'i. Sekalipun masih ada, sekalipun masih bau, karena sudah dibersihkan dengan cara syar'i, maka apa? Sudah suci menurut syar'i. Beda misalkan kok kotor ora mantep terus dicopot sendal sama sepatunya, itu terserah kalau memang tidak nyaman. Tapi itu sesungguhnya sudah suci menurut syar'i. Sebagaimana yang sering kita contohkan jamaah sekalian, nek ada bayi yang umur 2 tahun ke bawah, mutlak mimiknya masih ASI, air susu ibu, itu kalau kencing maka cukup diperciki pakai air. Asal masih minum air murni, air ASI murni. Ya. Ketika diperciki tidak mungkin hilang dan tidak mungkin bersih. Tapi kemudian setelah diperciki air itu sudah suci menurut syar'i. Kenapa? Karena sudah dibersihkan dengan cara syar'i. Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW terus masalah fikih, masalah sholat, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya terjadi pada masa Madinah. Dan pernah Rasulullah SAW ketika diminta untuk memberikan contoh sholat, beliau berdiri di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar supaya dilihat orang banyak. Karena awalnya, tapi mimbarnya nggak kayak gini, nggih. Nek kayak gini, karena Rasul ada kisahnya mundur juga. Mundur nek kayak gini repot, jatuh toh. Awalnya itu Rasulullah SAW itu kalau di Masjid Nabawi itu berdiri di bawah di bongkahan kurma, pohon kurma yang batang bagian atasnya dipotong. Diperintahkan oleh jamaahnya, murid di Madinah semakin banyak, sahabat-sahabiah semakin banyak. Ketika Rasulullah SAW berdiri, belakang sana banyak yang tidak lihat. Maka diperintahkan Nabi, dimohon untuk berdiri di satu tempat yang lebih tinggi. Dipotonglah batang kurma tadi untuk berdiri. Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada murid-murid beliau, Rasulullah SAW. Dan berjalan cukup lama, kurang lebih sekitar 8 tahun hijrah.
Nah, setelah niku ada seorang ibu-ibu yang bilang, Rasulullah, inna ibni najjarun, anak saya tukang kayu. Izinkan anak saya supaya membuatkan mimbar untuk berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngizinin, ya udah enggak apa-apa, bikinin aja. Di situ Rasulullah SAW tidak ada kisah pesan model mimbarnya kayak apa. Yang penting ada tukang kayu mau bikinin mimbar, sudah bikinkan aja. Lah ternyata setelah didatangkan mimbar sudah jadi, bentuknya 3 undak. 1, 2, 3. Kayak ambal-ambalan masuk ke masjid. Itu pun ada yang mengatakan 3 beserta lantai dasar. 1, 2, 3. Kalau menurut jumhur 1, 2, 3. Kurang lebih tingginya 1 meter. Rasulullah SAW kalau pas khutbah berdiri di undakan yang kedua, pas istirahat di undakan yang paling atas. Maka ketika memberikan contoh sholat, Rasulullah berdiri di paling atas. Tapi ketika pas mau sujud, Rasulullah mundur, sujudnya di undakan yang paling dasar. Apa tujuannya? Beliau mengajarkan fikih kepada murid-muridnya supaya bisa dipahami seperti ini cara sholat yang benar. Ya, lah setelah itu jamaah sekalian, termasuk tanda nubuwah, bongkahan kurma yang tadinya untuk berdiri Rasulullah SAW ketika memberikan tausiah lama tidak dipakai, tiba-tiba nangis. Potongan batang kurma tadi nangis dan dipeluk oleh Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan, ini kalau tidak saya peluk, tidak saya neng-neng gitu, dia akan menangis sampai hari kiamat. Itu termasuk mukjizat kenabian Rasulullah SAW, bahwa ada pohon yang Rasulullah SAW dengarkan beliau nangis. Ada batu yang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tanda nubuah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya bahwa di Makkah itu fase dakwah kepada tauhid atau akidah, dan tidak ada fikih sama sekali kecuali fikih sholat. Sholat pun itu 3 fase, yaitu fase sebelum Isra Mi'raj, kemudian fase setelah Isra Mi'raj, dan fase setelah hijrah Rasulullah SAW tahun 2 hijrah, bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Lah kemudian sampai hari ini ya, model sholat kita di kampung kita ini adalah model sholat yang terbaru setelah 2 hijrah. Mangkeh nek pas safar niku kembali kepada kewajiban yang pertama kalinya, yaitu dua kecuali sholat maghrib. Nek sholat maghrib tidak bisa dikosor, tidak bisa diringkes, yang bisa hanya sholat yang 4 rakaat. Maka dari itu kenapa hikmahnya supaya tidak merasa capek, karena safar itu adalah qit'atun minal adab, bagian dari adab. Jadi merasa capek, merasa tersiksa, kadang barangnya hilang, awake pegel, mumet, mabuk dan lain sebagainya, maka ada keringanan yang wajib itu dikurangi. Yang pas puasa boleh berbuka. Maka dari itu nek pas safar ndak perlu qobliyah dan ba'diyah sholat fardu, kecuali qobliyah subuh yang sering Rasulullah SAW ndak pernah tinggalkan. Kenapa? Karena yang wajib saja diringkes, kenapa kita ngerjakan yang sunnah? Itu yang disebut dalam kaidah sunnah tarkiyah. Rasulullah SAW tidak melaksanakan qobliyah dan ba'diyah ketika sholat dalam safar. Sekalipun beliau tidak nganjurkan suruh ninggalkan, tapi beliau tinggalkan apapun yang dilakukan Nabi itu melahirkan sunnah. Seperti Rasulullah SAW niku nikahin Aisyah di bulan Syawal, jur ngumpulin di bulan Syawal. Konon nikahinya umur 9 tahun Aisyah, dan dikumpuli umur 12 tahun setelah balik. Dulunya orang-orang Arab jahiliyah niku pantangan nek mau nikah di bulan Syawal. Awalnya, kenapa? Setiap bulan Syawal itu artinya naik atau meningkat. Secara bahasa, ada pendekatan bahasa kalau kita buka-buka kamus itu. Ketika bulan Syawal itu karena apa? Onta betina mengangkat ekornya. Diangkat setiap bulan Syawal itu. Kenapa? Syawal itu mengangkat, meningkat. Kenapa? Karena onta betina ini tidak mau dideketin sama jantan, tidak mau kawin.
Lah, orang-orang Arab jahiliyah ngamatin itu, hewan saja yang betina tidak mau didatangin yang jantan, bagaimana kalau terjadi pernikahan di bulan Syawal? Mitosnya seperti itu. Lah, datanglah syariat Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian pertama kali dia nggak ngelarang, dia nggak marahin, tapi cukup dia praktek ngelamar nikahin Aisyah pada bulan Syawal. Kata Aisyah, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa jama'ani fi Syawal. Rasulullah SAW menikahi aku di bulan Syawal dan ngumpulin aku di bulan Syawal. Lah, maka dari itu kemudian ini Rasulullah nggak memerintahkan memang, tapi apa yang dilakukan Nabi itu melahirkan sunnah. Tidak harus, tapi baik karena itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit kisah tentang fikih atau pensyariatan sholat 5 waktu yang melalui 3 tahap tadi, 3 fase, termasuk itu adalah hikmah, ada hikmahnya yaitu supaya tidak merasa berat ya dari sedikit, sebagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khomer ya, pertama ketika ditanya manfaatnya ada, tapi madharatnya lebih banyak. Yang kedua, kalau kalian dalam kondisi mabuk jangan dekat-dekat sholat ya, jangan dekat masjid melakukan sholat. Baru yang ketiga, rijsun, itu kotor. Dan kotor, bahasa kotor itu adalah bahasa kotor, rijsun itu kotoran manusia ya, maka fastanibu, maka tinggalkan. Itu juga bertahap karena itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi insya Allah masuk Isya. Mungkin untuk mengisi waktu ada yang belum jelas tentang fikih sholat tadi. Jelas nggih? Baik. Menawi sampun cekap niku mawon ingkang saged kita aturaken. Mentok pirang menit rada ngegas manu langsung lemes nggih. Lah, semanten ingkang saged kita aturaken mugi bermanfaat. Kebenaran semata ilmu Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya dan astagfirullah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi?